kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Kiranya hadirat Tuhan menguatkan kita menjalani kehidupan ini tetap sukacita karena Tuhan tak pernah meninggalkan kita dan Tuhan selalu menguatkan kita. Firman Tuhan yang menguatkan kita di hari ini terambil dari 1 Tesalonika 4 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kalau ditanya bagaimana cara mengasihi sesama, bagaimana cara mengasihi saudara kita, inilah pergumulan setiap orang percaya merasa bahwa bagaimana saya lebih baik dari hari ke hari, bagaimana kasih saya semakin tulus dari hari ke hari, bagaimana kasih saya tidak menagih janji, tidak menagih balasan dari hari ke hari. Ini pergumulan setiap orang percaya, sehingga apa yang telah diajarkan oleh Allah tentang kasih mengasihi bisa secara tulus, secara murni kita lakukan kepada keluarga kita, kepada orang-orang sekitar kita. Dan disinilah juga pergumulan dari jemaat Tesalonika. Dikatakan bahwa jemaat Tesalonika telah mengetahui tentang kasih yang mereka dasarkan pada kasih Allah. Dan dikatakan kasih Allah bahkan menyelamatkan jiwa orang percaya. Kasih Allah bahkan membuat nyawanya dikorbankan, ia mati di kayu salib untuk supaya manusia mengerti bagaimana kasih Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, mungkin pergumulan, mungkin pertanyaan-pertanyaan bagaimana tentang kasih, bagaimana tentang mengasihi banyak terngiang-ngiang di pikiran kita. Tetapi di hari ini kita boleh diingatkan Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, orang percaya harus hidup berkenan terhadap apa yang Allah perintahkan. Orang percaya harus hidup dalam kasih persaudaraan. Orang percaya bukan hanya sekadar tahu, tetapi bagaimana mereka mampu mempraktikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menjadi orang yang berdoa, dengan menjadi orang yang membaca firman Tuhan, dengan menjadi orang yang mengenal Kristus yang telah mengorbankan nyawanya bagi kita. Maka dikatakan kamu sendiri telah belajar kasih. Kasih yang mana? Kasih yang berkorban, kasih yang tulus, kasih yang tidak mengharapkan balasan. Itulah kasih yang diajarkan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Maka yang dilakukan oleh orang percaya untuk mengikuti apa yang Tuhan kehendaki adalah marilah mengasihi dengan tulus. Di pandemi ini, inilah saat yang paling tepat bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih untuk diuji. Seberapa besar kasih kita terhadap keluarga kita. Ketika kita boleh work from home, kita berada di rumah, seberapa besar kita menahan kemarahan, seberapa besar kita mempertahankan kesabaran. Untuk apa? Untuk menunjukkan kasih kepada keluarga. Kasih kepada orang-orang sekitar kita. Ini adalah saat di mana kita juga diberi kesempatan untuk melihat sekeliling. Kalau kita berpunya, kalau kita masih bisa makan dengan enak, kalau kita masih bisa tidur dengan enak, sekarang dikatakan lihatlah sekelilingmu. Untuk apa Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih? Untuk menyadari betapa kita bersyukur dengan keberadaan kita. Maka dengan rasa syukur kita lihat sekeliling kita. Apakah sekeliling kita itu butuh dibantu? Apakah sekeliling kita itu mempunyai pekerjaan yang tetap? Apakah sekeliling kita itu butuh uluran tangan kita? Pandemi ini mau mengajak kita belajar kembali, mempraktekkan kembali kepada kasih yang benar-benar real, kasih yang benar-benar nyata. Sekarang
Apa yang kita lakukan Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih? Kamu telah belajar kasih. Kasih yang nyata yang daripada Kristus Yesus. Dan dikatakan kita mampu karena Tuhan memampukan kita. Bagaimana kita boleh lebih baik dari hari ke hari? Caranya salah satunya adalah mari terus mengevaluasi diri. Evaluasi diri di setiap malam, apa yang sudah saya lakukan, apa yang belum saya lakukan. Ketika kita lihat, oh hari ini saya kurang menjadi berkat, mari kita tekadkan esok hari harus menjadi berkat. Apa yang sudah saya lakukan, apa yang belum saya lakukan. Sehingga hidup ini kita pakai sebagai kesempatan mengasihi sesama kita, mengasihi Tuhan kita dengan terbaik. Karena Allah memampukan kita. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kami atas segala berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami diingatkan Tuhan, Engkau Allah yang maha kasih, Engkau adalah kasih itu sendiri yang mengajarkan kami tidak hanya berkata-kata tentang kasih, tetapi kami boleh melakukan yang terbaik bagi orang-orang sekitar kami. Di dalam keluarga kami boleh saling mengayomi satu dengan yang lain, saling mendengarkan dan menghargai satu dengan yang lain. Jangan biarkan ego kami lebih tinggi sehingga kami merasa kami harus didengarkan, kami harus dihormati. Di dalam keluarga, mampukan kami saling menerima satu dengan yang lain, karena itulah kasih yang Tuhan inginkan di dalam keluarga. Kasih kepada sesama kami, ajar kami Tuhan menyadari bahwa hidup kami bukan tentang kami saja, tetapi bagaimana hidup ini boleh menjadi berkat. Oleh karena itu Tuhan, segala yang ada pada kami, ajarkan kami untuk menggerakkan tangan kami, untuk tergerak hati kami, untuk boleh membantu sesama. Karena kasih Tuhan adalah kasih yang tanpa mengharapkan balasan. Biarlah kami benar-benar mempraktekkan itu, karena kami sudah tahu bagaimana Tuhan berkorban untuk kami, untuk keselamatan kami semua. Terima kasih Bapa. Jangan sia-sia apa yang boleh kami dengar di hari ini. Biarlah kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Salah dosa kami Tuhan ampuni kami. Kasih-Mu semakin nyata dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.